Padahal aku kan sering banget kasar sama dia, marah-marah terus. Tapi dia tuh baik banget sama aku. Miko, sekarang saatnya kamu minta maaf sama Nisa. Nisa, sini. Maafin Om Miko ya. Kalau Miko udah nyakitin hati Nisa, Om minta maaf. Nisa masih kaget sama semuanya. Tapi Nisa mau coba nerima Om Miko dan maafin Om Miko. Bagus. Ini awal yang baik. Nisa, mulai sekarang kamu panggil Om Miko dengan sebutan Papa ya. Papa Miko, aneh banget gue. Kayaknya asing banget gue dipanggil Papa Miko. Miko. Nisa, mulai sekarang Nisa panggil Om Miko dengan sebutan Papa Miko. Ya. Sayang. Sayang, kamu sadar? Saya di mana? Bapak sekarang ada di rumah sakit. Saya Dokter Prama yang menangani Bapak selama ini. Kenapa saya bisa di sini? Sayang, kamu kecelakaan. Kecelakaan? Bapak nggak inget apa-apa? Saya nggak ingat apa-apa. Saya siapa? Jadi mulai dari sekarang, kamu panggil Mama Tania. Halo Siska, saya sudah kirim email ke kamu mengenai pembangunan resort yang disuruh sama Pak Devan. Iya, bisa kamu cross-check ulang nggak? Kamu cek datanya, setelah itu kamu teruskan ke bagian finansial ya. Saya butuh diverifikasi sebelum sore ini, bisa? Oke, makasih ya. Udah jam segini kok, Badara belum datang ya?
Halo Mbak Dara. Kok suara Mbak serak sih? Mbak sakit ya? Duh, ngapain sih telepon? Hah? Mbak jangan galak-galak gitu dong Mbak. Saya tuh khawatir sama keadaan Mbak Dara. Kenapa sampai jam segini kok Mbak nggak masuk kantor? Makanya saya telepon. Saya bukan galak, cuman aduh, bisa nggak sih nggak usah gangguin ya, saya tuh lagi nggak enak badan. Mbak mau saya bawain obat gak? Ya, biar cepat sembuh, oke? Enggak usah. Nah, kalau misalnya saya butuh obat, saya juga bisa ke bawah kok. Tinggal beli obat ke apotek, gampang. Udah, saya tutup dulu teleponnya, jangan gangguin. Saya mau istirahat. Bentar. Mbak, sebentar aja. Saya janji saya nggak bakal ganggu Mbak lagi. Tapi Mbak izinin saya datang ke apartemen. Saya nanti bawa obat, oke? Ya? Enggak usah. Nggak usah, ngapain kamu kesini? Nggak usah repot-repot. Tutup lagi. Bu, berdasarkan hasil pemeriksaan, Pak Banyu mengalami amnesia akibat benturan keras di kepalanya. Baguslah, lebih baik Cakra emang kehilangan ingatan. Ini artinya kesempatan bagus buat aku untuk membentuk Cakra menjadi Banyu. Dokter, jadi suami saya bisa pulih nggak ingatannya? Ya belum bisa dipastikan. Kasus seperti ini, ingatan pasien bisa saja kembali dalam beberapa minggu, bulan, atau bahkan tidak kembali. Itu tergantung dari tingkat cedera otak dan respon tubuh terhadap terapi. Sebenarnya itu semua sih nggak penting ya dokter ya, mau ingatan suami saya balik atau enggak. Yang penting suami saya selamat, buat saya itu udah cukup banget. Aduh, harusnya dulu aku jangan kasih lihat foto Banyu ke Devan sama Alia. Kalau sampai Cakra ketemu mereka, bisa ganggu usaha aku buat yakinin Cakra kalau dia tuh Banyu. Termasuk perempuan aneh yang aku temenin Cakra itu. Dokter, saya mau suami saya dipindahin ke ruang rawat lain. Maaf Bu, ini kan sudah ruangan VIP, lengkap dengan fasilitasnya Bu. Iya, saya ngerti. Cuman saya mau suami saya itu mendapatkan perawatan yang lebih baik lagi. Jadi saya maunya dia dirawat di ruang VIP yang lebih private. Baik Bu, kalau begitu saya akan urus secepatnya untuk pindah ke ruangan VIP. Kalau begitu kami permisi. Terima kasih dokter. Suster. Pelan-pelan ya. Ayo. Oke. Ayo, duduk sayang. Apakah semenjak hamil ibu merasakan mual, pusing atau lemas? Iya sih dok, tapi mualnya itu nggak terlalu sering, jadi sesekali aja. Apa yang ibu konsumsi beberapa hari terakhir ini? Semenjak hamil saya justru malah konsumsi makanan-makanan sehat aja dok. Sayuran, protein, terus sama susu ibu hamil. Ya, istri saya sangat menjaga pola makannya. Dia juga sama sekali nggak makan makanan yang berpengawet. Saya juga ikut awasin soal itu. Bagus itu, memang seharusnya seperti itu. Untuk menjaga kandungannya jadi lebih baik. Kalau vitamin, apa aja yang ibu konsumsi sehari-hari?
Vitamin ada dari dokter IGD yang belum lama saya masuk IGD, saya dikasih ini vitaminnya. Saya lihat dulu ya. Tanggal kadaluarsanya masih aman ini? Setelah saya mendengar gejala yang Ibu alami, kemungkinan Ibu mengalami reaksi intoleransi atau keracunan ringan terhadap kandungan vitamin ini. Bisa jadi tubuh Ibu nggak cocok atau reaksi alergi yang baru muncul. Oh, dok, apa mungkin karena pengaruh bau cat ya? Soalnya istri saya tiba-tiba muntah waktu kita lagi ngecat kamar bayi. Bisa juga karena itu, Pak. Bau cat bisa bikin Ibu hamil mual. Tunggu sebentar ya, saya buatkan resep vitamin yang baru dan obat peredam mual untuk menetralisir racun dalam tubuh. Jadi vitamin yang lama nggak usah dikonsumsi lagi, ya Bu. Baik dok, terima kasih. Ya. Dan Ibu juga harus banyak istirahat, nggak boleh terlalu capek, ya Bu. Ya. Udah. Aku aja, sayang. Aku aja. Aku kok kayak dengar suara Alia. Ada apa, Bu? Mungkin hanya perasaan aku aja kali ya. Karena aku nggak mau sampai Alia dan Devan ketemu Cakra. Mari kita ke ruangan. Yaudah, ayo. Iya, kamu cek lengkap gak, sayang? Lengkap, saya nggak ada lagi kan lantai? Enggak. Saya tasnya putus. Bisa putus gitu sih? Udah jangan dipakai lagi ya. Kita ganti yang baru ya. Iya sayang, udah putus. Dan sayang, kamu tadi denger kan apa kata dokternya? Kemungkinan besar bau cat yang nyengat yang bikin kamu mual. Walaupun kita udah pilih cat yang emang aman untuk ibu hamil. Jadi untuk sementara waktu kamu jangan masuk dulu ya ke kamar bayi sebelum catnya bener-bener kering dan udah nggak bau lagi. Iya sayang. Jangan diulang lagi ya Bu Mil. Oke Pak Mil. Ayo kita pulang. Bandara? Ya. Ya ampun. Kamu tuh ngeyel banget jadi orang. Kan saya udah bilang, jangan kesini, saya butuh istirahat. Jangan ganggu saya, bisa nggak sih? Ngerti nggak sih? Saya kesini nggak mau ganggu Badara. Terus mau ngapain kesini? Badara kan lagi sakit. Saya khawatir sama keadaan Mbak. Mbak juga tinggal sendirian kan. Pasti nggak ada yang ngurusin. Badara belum makan kan? Makan bareng yuk. Saya udah bawain banyak banget. Oke? Buat apaan sih sebanyak ini? Nanti saya masakin Mbak. Kayak bisa masak aja. Badara nggak tahu ya. Reno tuh bisa apa aja Mbak. Oke? Saya boleh masuk gak? Tapi janji jangan ngotorin dapur saya. Iya, janji. Ingat, jangan berisik karena saya lagi mau istirahat. Dan jangan juga berantakin dapur saya. Iya Mbak, Badara tenang aja. Mending sekarang Badara istirahat, nanti kalau udah selesai saya kabarin, oke?
ini banyak banget sih. Kamu mau masak apa mau buka warung? Ini semua nggak saya masak, Mbak. Beberapa doang. Sisanya buat stok Badara. Jadi nanti kalau Mbak lapar, Mbak nggak usah keluar lagi. Tinggal masak aja. Saya izin ya, Mbak. Oke, silahkan. Mbak, kita mampir cari makan dulu yuk. Atau Badara mau makan es krim? Badara mau makan apa? Kita cari makanan deh yang cocok, yang aneh. Udah. Enggak. Reno baik banget sih. Padahal aku kan sering banget kasar sama dia. Marah-marah terus. Tapi dia tuh baik banget sama aku. Tarik nafas, jangan dibuang terus nafasnya. Tarik dulu, tarik. Wow. Aku dengerin kamu, dengerin dia.